Ampun deh, brand TV ini ada aja gebrakannya. Masa TV Full HD udah QLED? Ya walaupun harganya cuma 2 jutaan, tapi tetap nggak masuk akal kan? Meskipun cuma berukuran 43 inch, tapi TV ini udah cocok banget nih buat kamu untuk sekedar nonton atau main konsol game. Apalagi TV ini udah menggunakan fitur HDR10 dan Dolby Audio. Mau ngegame atau nonton Netflix dan dengerin lagu di YouTube, makin realistis banget deh pokoknya. Jadi brandnya itu adalah TV TCL model S5K. Dengan ukuran 43 inch yang mau gue review di konten kali ini. Dan juga gue mau ulik nih, fitur unggulannya ada apa aja sih? Dan kira-kira ada fitur yang dipangkas nggak ya? Ya udahlah, gue juga udah nggak sabar, kita langsung aja review. Gas! Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Yusuf. Dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingetin lagi nih, buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya ya. FYI, ternyata TV TCL S5K ini adalah keluaran terbaru di tahun 2025. Yang dimana penjualannya cukup bagus karena fitur keunggulan dari TV ini yang bikin kaum mendang-mending kayak kita tergoda nih. Pasti penasaran kan? Oke, yuk langsung aja kita mulai bahas dari desain dan portnya. Dari desain, TV ini udah slim design dan metallic bezel-less ya guys. Frame-nya juga tipis jadi terlihat lebih ramping. Nah, buat kakinya ini udah lumayan kokoh ya, meskipun terbuat dari bahan plastik, tapi udah cukup banget buat menahan TV yang berbobot 4,9 kg ini. Kita lanjut ke bagian portnya. Di port TCL S5K ini sudah terdapat 2 lubang jack, AV-in, dan headset ya. Lalu ada HDMI 1 service, HDMI 2 ARC, ada optical digital juga, tentunya udah ada antena buat nangkep siaran TV digital. Terus ada LAN, Ethernet, dan USB 2.0. Udah cukup lengkap banget kan? Dan kalau kalian mau pakai bracket bisa juga nih, karena udah ada lubang dudukan untuk masang bracket di belakang TV-nya. Serta speaker yang menghadap ke bawah di bagian kiri dan kanan TV ini ya. Beralih ke bagian kualitas layar pada TCL S5K. Pastinya sudah Full HD 1920x1080 dengan kedalaman warna 10 bit 8+ FRC. Tipe panelnya juga udah VA atau soft panel. Nah, untuk kontras rasionya di 4000:1. Untuk peak brightness-nya tembus di 300 nits. Dan backlight-nya menggunakan direct LED. Salah satu keunggulan utama yang dihadirkan dari Smart TV TCL S5K ini adalah layarnya sendiri, yaitu fitur teknologi Quantum Dot. Fitur satu ini diklaim mampu menyajikan rentang warna yang jauh lebih luas serta punya presisi warna yang lebih tinggi dibandingkan LED biasa, yang klaim DCI P3-nya di 90%. Nah, dengan begitu, kalian bisa mendapatkan tampilan gambar yang lebih hidup dan realistis. Hal itu turut disempurnakan dengan kemampuan refresh rate hingga 60 Hz. Dengan pilihan mode gambar seperti HDR10 standar, olahraga, film, game, dan hemat energi. TV ini juga udah support HLG yang memperkuat kualitas visual. Hal ini pastinya bikin pengalaman menonton konten atau film dengan kualitas yang lebih mengesankan. Oke, kita tes di YouTube dan Netflix di Full HD HDR10 dan HLG. Gimana sih kualitas dan gambarnya dengan QLED tapi masih Full HD?
Menurut gue, kualitas layar S5K ini dibandingkan kompetitor di kelasnya sangat baik ya, untuk kontras dan gradasi warnanya. Nah, untuk tingkat brightness, highlight, serta tingkat gelap dan shadow-nya terasa cukup baik. Tone-nya juga standar ya, ke warm dan cold. Blooming-nya masih terasa bayangan cahaya di sekitar area gelap. Untuk DCI layar kotor di 55% masih terlihat bersih. Dan untuk view angle-nya juga menurut gue di 40-70 derajat masih terlihat baik di kelasnya. Apalagi di ruangan yang banyak jendela atau banyak cahayanya. Lanjut ke bagian gaming pada TCL S5K. Yang dimana rata-rata di kelasnya belum support game mode seperti VRR dan LLM, apalagi di LG 120Hz dan juga game bar. TV ini masih cocok banget untuk game kasual di PS3 dan PS4, main di Full HD 60Hz. Oke, kita coba langsung aja di PS5 game bola eFootball 2025, game Marvel Rivals, dan Fortnite di 4K 60Hz. Menurut gue untuk game bola masih aman lah ya, walaupun sedikit agak terlihat lambat input lag-nya. Serta tearing dan stuttering sedikit berasa sih. Nah, untuk Marvel Rivals dan Fortnite nggak gue saranin main game kompe ya, karena tearingnya berasa banget kalau pergerakan cepat pada layar. Pindah ke bagian audionya. Audio output yang dihasilkan TCL S5K ini adalah 2x10 watt ya, dan udah didukung Dolby Audio juga, yang mampu menghadirkan suara yang lebih jernih, detail, dan terasa mengelilingi ruangan. Melalui fitur Dolby Audio ini, kalian bisa merasakan berbagai efek suara sinematik yang lebih imersif, seperti suara ledakan dalam film action. Konsumsi dayanya 65 watt dengan voltase 220-240 volt. Nah, meskipun belum support DTS Premium Sound, tapi udah cukup oke banget, jadi kalian nggak perlu beli lagi home theater atau speaker tambahan. Oh iya, sound modenya juga ada beberapa pilihan nih dari Dynamic, Standar, Movie, Music, Voice, Game, dan Sport. Oke, kita tes audio NCS di YouTube dan Dolby Audio di Netflix.
Nah, menurut gue ya, audionya standar ya di kelasnya. Suara rendah atau bassnya tidak begitu berasa untuk suara mid, atau vokal masih enak terdengar. Dan suara tinggi dan treble-nya di 40% masih enak. Untuk suara surround di Netflix juga berasa standar lah ya di kelasnya, dengan driver dan watt yang kecil. Nah, buat operasi sistemnya sudah menggunakan TV Base OS Android 14. Smart TV TCL S5K ini juga turut dilengkapi dengan multiple viewing mode, yang memungkinkan kamu untuk menyesuaikan tampilan layar berdasarkan jenis konten yang sedang ditonton. Fitur ini akan menyajikan sejumlah pilihan mode tontonan seperti movie, game, dan sport yang secara otomatis akan mengubah kontras, warna, dan kecerahan. Misalnya, kamu dapat merasakan efek tampilan yang berbeda saat menonton tim sepak bola kesukaan kamu melalui Sport Mode. Jadi, ketika memilih Sport Mode, sistem akan mengoptimalkan panel untuk gerakan cepat dan warna yang lebih tajam pada layar. Berbeda lagi dengan Movie Mode, yang akan menyesuaikan tone warna yang lebih lembut dan sinematik. Untuk UI berandanya pasti masih sama ya dengan Smart TV lainnya, dengan deretan aplikasi, rekomendasi video atau film yang kita sudah tonton. Lanjut untuk spesifikasi TCL S5K 43 inch ini, menggunakan 4x ARM Cortex A55 dengan kecepatan 750 up to 1500 MHz dengan grafik Mali G31 dan RAM 1 GB serta internal storage-nya 8 GB. TCL S5K ini udah punya fitur Chromecast bawaan yang akan memudahkan kamu untuk menghubungkan perangkat smartphone, tablet, atau laptop ke TV tanpa perlu kabel tambahan. Jadi, kamu bisa menayangkan video, YouTube, Netflix, atau presentasi Google Slides dari smartphone atau tablet hanya dengan sekali klik aja. Buat konektivitasnya, TV TCL S5K ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, HDMI version 1.4b, dan didukung HDMI CEC. Untuk siaran TV lokal juga tersedia. Nah, terakhir nih dari desain remote-nya. Ini tuh remote-nya cukup compact ya, nyaman digenggam, ringan juga, dan terbuat dari bahan plastik tentunya. Disentuh dengan desain pola garis vertikal agar tidak terlalu terlihat polos. Tapi sayangnya remote TCL S5K ini belum Google Assistant ya. Jadi nggak seperti remote TV kompetitor lainnya yang remote-nya sudah support Google Assistant. Jadi yang paling mencolok emang ada di bagian layarnya sih. Karena dengan harga 2 jutaan aja, TV TCL S5K 43 inch ini adalah TV satu-satunya yang udah QLED dibanding kompetitor TV lainnya. Karena rata-rata brand TV hanya berani di Full HD aja. Jadi gue pribadi cukup kagum dengan TCL yang berani ngasih QLED dengan harga 2 jutaan. Contohnya dari RAM yang cuma 1 GB dan internal 8 GB, yang dimana kalau banyak install aplikasi bikin tambah lag, apalagi OS-nya terlalu dipaksa dengan Google TV yang Android 14. Lalu, voice assistant yang dihilangkan di remote-nya, dimana sebagian orang masih memerlukannya ya walaupun bisa menggunakan aplikasi Google Home di handphone untuk voice assistant. Jadi menurut gue TV ini cocoknya ya buat orang-orang yang sekedar untuk nonton satu aplikasi aja, seperti Netflix, YouTube-an, atau bahkan cuma sekedar nonton siaran lokal. Dengan harga di 2,9 jutaan di 43 inch, masih bisa jadi pertimbangan untuk memilih atau menambah budget 300-500 ribu untuk 4K QLED yang jauh lebih worth it. So, sekian video gue kali ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu kita ke 100 ribu subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh banget pastinya. Kalian tinggal langsung komen aja di bawah ya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.